Good morning student, how are you today? Miss harap masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Kembali bersama Miss Nopi, mari kita lanjutkan materi kita tentang perbandingan senilai atau proporsi. Oke, di pertemuan sebelumnya Miss sudah menjelaskan bahwa perbandingan senilai atau proporsi itu adalah perbandingan yang berbanding lurus antara X dan Y. Oke? Nah, langsung saja kita ke example. Jadi, di contoh soal pertemuan kali ini, kita akan membahas perbandingan senilai dalam bentuk tabel dan grafik. Yang pertama, mari kita bahas tentang grafik. Tentukan apakah himpunan pasangan bilangan berikut proporsi atau tidak. Mari kita lihat tabelnya bersama-sama. Jadi di sini tabelnya sudah ada bilangan pertama, bilangan kedua yang dimisalkan X dan Y. Kita lihat di sini sudah ada bilangan-bilangannya dari 3 ke 4, 6, 8, 9, dan 12. Ini sudah berbanding lurus atau belum? Sudah ya. X-nya 3, Y-nya 4. Semakin naik. X-nya 6, Y-nya 8, semakin naik. Sudah berbanding lurus. Apakah ini langsung bisa kita jawab bahwa ini sudah perbandingan senilai? Belum ya. Kita lihat dulu apakah perbandingannya sama atau tidak antara bilangan pertama, bilangan kedua, sampai ke bilangan keempat. Mari kita lihat bersama. Jadi, rasio bilangan pertama dan kedua, X banding Y adalah sama, di mana rasio ini adalah perbandingan. Adalah sama, mari kita lihat, di mana 3 banding 4 sama dengan 6 banding 8. Kalau kita sederhanakan 3 banding 4 ini, dia yang paling sederhana adalah sampai di 3 banding 4. Tidak ada lagi yang paling sederhana, hanya sampai di 3 banding 4. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tentang penyederhanaannya. Ya. Dan 6/8 ini, jika kita sederhanakan ke yang paling sederhana, dia hasilnya 3 banding 4. Begitu juga dengan 9 banding 12. Kita sederhanakan ke yang paling kecil ke yang paling sederhana. Dia adalah 3/4. Perhatikan ya nak, 6 banding 8. Dia disederhanakan, dikali-kali berapa ini kira-kira? Yaitu 2. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. Begitu juga dengan 9 dan 12 ini. Dikali-kali berapa ini kira-kira? 3 ya. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Pembagiannya, penyederhanaannya harus dengan angka yang sama. Jika kita sederhanakan, dia pas perbandingannya sama, yaitu 3 banding 4. Begitu juga dengan 12 dan 16 ini. Kita sederhanakan ke yang paling sederhana, dia hasilnya adalah 3 banding 4. Oke? Maka jelas sekali bahwa X dan Y-nya sudah berbanding lurus. Perbandingan antara bilangan pertama, bilangan kedua sampai keempat juga sama, yaitu 3/4 atau 3 banding 4. Maka dapat kita simpulkan, pasangan bilangan tersebut merupakan masalah proporsi. Gampang ya? Nah, ini adalah dalam bentuk tabel, mari kita lihat dalam bentuk grafik. Perhatikan grafiknya nak. Di sini bilangan pertama tadi, mari kita masukkan ke dalam grafik. Yang pertama tadi X dan Y-nya adalah 3 dan 4. Di sini mari kita hitung kotak-kotaknya, kotak pertama sebagai 1 ya nak. Maka yang pertama tadi ada 3, 1, 2, 3 dan 4. X-nya 3, Y-nya 4. Kita hitung ke atas sampai 4, maka dia titiknya berada di sini. 3 dan 4. Yang kedua itu tadi ada 6 dan 8. Yang ini nak. Bilangan pertama X, Y-nya 3, 4. Bilangan kedua 6, 8 ya. Kita lihat. Yang kedua tadi 6 dan 8. Kita hitung kotaknya, X-nya 6 sampai di sini. Terus Y-nya 8, dia berada di sini. Maka titiknya di sini. Nah, jika dilanjutkan titiknya, dilanjutkan sampai di sini, sampai yang keempat tadi, jika kita tarik garis, dia berbanding lurus dengan titik asal 0,0. Ditarik garis dari yang titik pertama sampai titik selanjutnya, dia berbanding lurus dengan titik asal 0,0 ini.
Nah, dari sini tidak terbukti bahwa perbandingannya adalah senilai atau proporsi karena dia berbanding lurus dengan titik asal 0,0. Oke, begitu ya nak, kira-kira paham ya? Nah, terus bagaimana dia Miss kalau tidak berbanding senilai atau bukan masalah proporsi? Mari kita lihat bersama. Yang pertama dalam bentuk tabel. Tentukan apakah himpunan pasangan bilangan berikut proporsi atau tidak. Kita lihat tabelnya. Dari tabel sudah jelas ini berbanding lurus antara X dan Y. Nah, ini belum bisa kita pastikan apakah ini sudah masalah proporsi atau tidak. Karena kita harus mencek dulu apakah perbandingannya sama atau tidak. Nah, ternyata rasio bilangan pertama dan kedua, X banding Y tidak sama. Kenapa, Miss? Kita lihat 2:4. Mari kita sederhanakan. Ini adalah kita sederhanakan ke yang paling kecil, ke yang paling sederhana adalah 1/2 atau 1:2. Oke? Karena di pertemuan pertama kita sudah membahas ya bagaimana tentang penyederhanaan ke yang paling sederhana. Terus yang 4:6 ini, bilangan kedua, jika kita sederhanakan, dia yang paling sederhana adalah 2/3 atau 2:3. Jelas sudah berbeda. Di 2/4 tadi adalah 1:2. 4:6 dia perbandingannya 2:3. Dan 6:8 dia kita sederhanakan, maka hasilnya 3:4. Tidak ada yang sama. Maka dapat dibuktikan bahwa pasangan bilangan tersebut bukan masalah proporsi. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan kalau X dan Y-nya berbanding lurus, belum tentu dia masalah proporsi. Harus kita lihat dulu apakah perbandingan atau rasio bilangan pertama sampai selanjutnya itu sama atau tidak. Dalam bentuk tabel. Terus dalam bentuk grafik bagaimana, Miss? Mari kita lihat bersama. Yang pertama itu tadi ada bilangan 2 dan 4, ya. Kita hitung kotaknya dari 2 ke 4, maka titiknya berada di sini. Terus bilangan kedua itu tadi ada 4 dan 6. 4 dan 6, Miss tidak tuliskan semua ya. Karena di sininya kurang memungkinkan sampai ke atas ya. Nah, jika kita tarik garis, kita tarik. Dia tidak pas atau tidak berbanding lurus dengan titik asal 0,0. Titik asal 0,0 kan berada di sini, tapi jika kita tarik garis, dia berada di 1. Kita misalkan kotak pertama ini sebagai 1, dia berada di 1. Jelas bahwa ini bukan masalah proporsi atau tidak berbanding senilai. Seperti tabel juga tidak berbanding senilai, begitu juga dengan grafiknya ini terbukti bahwa bukan masalah proporsi. Oke? Miss sudah menjelaskan contoh pertama dan kedua. Kamu berlatih untuk tugas soal yang pertama ini. Jangan lupa kamu kerjakan di buku latihan kamu dan kirim jawabannya ke WA pribadi Miss. Oke? See you next time. Thank you.